Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SD dimanapun berada, bagaimana kabar kalian? Siap mengikuti pelajaran hari ini ya? Hari ini kita belajar bareng Bu Dwi. Untuk materi hari ini, pelajaran kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum materi pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak harus semangat mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Bu Guru minta tolong tekan tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya agar Bu Guru semangat mengajarnya. Yang akan kita bahas hari ini tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Yang di dalamnya memuat mata pelajaran bangun datar atau matematika, keberagaman budaya atau IPS, kemudian Tangram dan Tari atau SBDP. Coba anak-anak kalian amati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Kemudian tugas kalian, temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar. Sekarang perhatikan baik-baik penjelasan dari Bu Guru. Apakah yang dimaksud dengan segi banyak itu? Untuk mengetahui pengertian dari segi banyak, kalian harus mengetahui pengertian dari segi banyak. Segi banyak memiliki ciri. Yang pertama, kurva tertutup dibatasi dengan garis. Yang kedua, memiliki sisi garis lurus. Dan yang ketiga atau terakhir, memiliki paling sedikit 3 sisi. Sekarang Bu Guru beri contoh segi banyak. Dan Bu Guru kasih contoh juga yang bukan segi banyak. Setelah Bu Guru kasih contoh segi banyak tadi, seharusnya anak-anak sudah paham. Sekarang giliran Bu Guru bertanya. 1. Apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. 2. Apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? 3. Apa itu segi banyak? Kalian kerjakan dan kalian tulis di buku tugas kalian. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Tuliskan jawabanmu pada tabel. Kemudian diskusikan hasil jawabanmu dengan temanmu, orang tuamu, dan keluargamu. Tugas berikutnya, coba kalian amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan? Tulis hasil pengamatanmu di dalam tabel. Sebutkan masing-masing 3. Kemudian tulis contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu, serta apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang disimpan akan lebih sedikit dan lebih sedikit pula lebah yang mendapat manfaatnya. Setelah kalian paham tentang segi banyak, kini saatnya kalian mengisi diagram berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian keberagaman budaya Indonesia sangat indah? Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kalian bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Coba perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia dari gambar ini.
Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Sekarang saatnya Bu Guru pandu kalian untuk membuat tangram. Yang pertama, ambillah kertas berbentuk persegi panjang. Lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. 2. Potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Yang ketiga, ambil satu segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Yang keempat, ambillah segitiga lainnya, lalu lipat sedikit bagian tengahnya seperti ini. Kemudian lipat sudut segitiga yang berlawanan. Lalu potonglah. Setelah itu, kalian akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Yang kelima, lipatlah trapesium menjadi 2 bagian. Lalu potonglah. Kemudian, lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kalian memperoleh bentuk persegi dan segitiga seperti ini. Yang terakhir atau keenam, lipatlah trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2 bagian. Kemudian kalian akan memperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga seperti ini. Seperti nomor 6 dan nomor 7. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerahnya. Sekarang buatlah satu bentuk rumah, tarian, keunikan keberagaman Indonesia lainnya dari tangram. Mintalah pendapat temanmu dan keluargamu tentang hasil kreasimu. Salah satu tari yang terkenal dari Aceh adalah Bungong Jumpa. Bungong Jumpa berarti bunga cempaka. Sekarang mari kita berlatih menarikan tari Bungong Jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu, temanmu, dan keluargamu. Gerakan A. Yang pertama, kalian angkat kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kanan 2 kali. Kemudian, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali. Hitungan 4 kali 8. Kemudian gerakan B. Yang pertama, menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas. Lalu kaki kanan ke depan. Kemudian yang kedua, kemudian gerakan berikutnya, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Kemudian gerakan selanjutnya, menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Dan gerakan B yang terakhir. Kemudian gerakan B yang terakhir, bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Gerakan C. Menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Gerakan berikutnya, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Gerakan selanjutnya, menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan, lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Gerakan C yang terakhir, bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Gerakan D.
Kedua telapak tangan saling berhadapan. Gerakan selanjutnya dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungan 4 kali 8. Dan gerakan E, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Gerakan terakhirnya kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungan 2 kali 8. Anak-anak, keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Pak Semi berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi. Pak Nur berasal dari Jawa. Sekarang giliran kalian mengidentifikasi keragaman berikut ini. Bu Guru beri contoh Pak Semi. Pak Semi berasal dari Maluku. Bahasa daerah yang digunakan yaitu bahasa Melayu. Makanan tradisionalnya papeda. Alat musiknya ukulele. Pakaian daerah yang digunakan baju cele. Tarian tradisional cakalele. Dan mereka berkebiasaan gemar bercanda, memasak, dan bernyanyi. Untuk selanjutnya kalian lanjutkan sendiri dan tulis di buku tugas kalian. Kemudian kalian buka halaman 29 buku siswa. Di situ ada bacaan dengan judul Siap Menghadapi Musim Hujan. Kalian baca dengan teliti. Setelah membaca bacaan tadi, tugas kalian menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? 2. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? 3. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. 4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Dan yang kelima, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Tulislah hasil diskusi kalian pada kalender bekas. Tunjukkan hasilnya di depan kelas atau di depan keluarga kalian. Anak-anak, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang, coba anak-anak amati keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu. Apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Apakah ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda tetapi tetap harus bekerja sama? Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada.
Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Nilai-nilai apa yang kalian pelajarin hari ini? Kemudian, bagaimana warga di lingkunganmu mengutamakan persatuan dan kesatuan? Tugas terakhir, mintalah bantuan pada orang tuamu. Apakah di keluargamu sudah ada nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Tulislah jawabanmu pada kolom komentar dalam video ini. Sampai di sini anak-anak telah selesai mengikuti pelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Yang di dalamnya memuat matematika, IPS, SPDP, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Jika ada kekurangan, Bu Guru mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton video Bu Guru yang lain dan nantikan video Bu Guru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.